Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak dengan materi yaitu tentang disiplin dan mandiri. Namun sebelum Pak Guru menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami pengertian disiplin dan mandiri. Yang kedua, mempraktikkan disiplin dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menceritakan dampak positif dari disiplin dan mandiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat disiplin. Apa itu sifat disiplin? Ada yang tahu? Ya, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, ketentuan, dan norma-norma yang berlaku dengan disertai kesadaran dan keikhlasan. Secara bahasa, disiplin itu memiliki arti taat atau patuh. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersikap disiplin. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian, perlu kalian ketahui contoh penerapan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disiplin berangkat dan pulang dari sekolah atau madrasah. Sebagai siswa, kita harus menaati semua peraturan atau tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah ya. Tata tertib dibuat dengan tujuan yang baik demi menunjang kesuksesan tujuan sekolah. Kita harus datang sebelum jam pelajaran dimulai dan pulang sesuai dengan jam pulang yang telah ditetapkan. Oke? Yang kedua, disiplin dalam berpakaian. Perlu kalian ketahui, berpakaian merupakan hal penting dalam dunia pendidikan kita. Sebuah lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah, akan memberlakukan pakaian yang dikenakan siswanya. Nah, tujuannya apa? Tujuan memakai pakaian atau seragam sekolah ialah agar tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok di antara siswa satu dengan siswa yang lain. Seragam sekolah semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian, kalian memakai seragam sekolah sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam beribadah.
Beribadah merupakan kebutuhan utama kita sebagai manusia, terutama sebagai umat muslim. Beribadah yang diwajibkan kepada kita adalah sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, dan berhaji. Sholat contohnya nih, merupakan ibadah harian yang harus kita lakukan dengan penuh ikhlas dan kekhusyukan. Tak lupa yang laki-laki ya, terutama harus senantiasa sholat berjamaah di masjid. Kemudian ciri-ciri orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia senantiasa tepat waktu. Yang kedua, menaati segala peraturan yang ada. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian sifat disiplin ini memiliki faedah atau manfaat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan. Yang ketiga, memiliki kemandirian. Yang keempat, dapat mengatur diri sendiri. Dan yang kelima, memiliki kepatuhan. Nah, itu tadi yang Pak Guru jelaskan tentang sifat disiplin. Kemudian kita akan lanjut pada sifat berikutnya, yaitu adalah mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri berarti berada dalam keadaan berdiri dan yakin atas kemampuan sendiri, serta tidak bergantung atau menggantungkan sesuatu pada orang lain. Atau sering kita dengar, mandi itu apa Pak Guru? Mandi itu adalah mandi sendiri, ya. Itu adalah istilah mudahnya. Kemudian agama Islam sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya agar mendidik anak-anaknya untuk dapat bersifat mandiri. Tujuannya agar tidak selalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Dengan mendidik sifat mandiri pada anak-anak, maka mereka akan belajar tentang tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Yang artinya, tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sifat mandiri. Yang pertama, orang yang memiliki sifat mandiri memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, menghargai waktu. Dan yang keempat, memiliki dan menguasai keahlian pada bidangnya. Tentunya, sifat mandiri ini juga memiliki manfaat, antara lain yang pertama, memiliki kepercayaan diri. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi orang yang pemberani. Yang keempat, tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang kelima, memiliki keterampilan yang meningkat atau tinggi. Dan yang keenam, menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Baik, itu tadi materi tentang disiplin dan mandiri. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Tentunya dapat kalian ambil hikmah dan manfaatnya yang akan kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian masing-masing. Juga Pak Guru berterima kasih kepada
kedua orang tua yang selalu mendampingi siswa untuk belajar dan memantau, mengontrol dari hal-hal yang tidak baik dan tetap memberikan semangat pada siswa-siswinya untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.